Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Pradika dengan NIM 222-327042 dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 Lokal B. Di sini saya akan mereview tentang hasil observasi kami sebagai tugas mata kuliah kajian konflik sosial yang diampu oleh Bapak Sepri Yonarman, MSI, yaitu konflik PT Pasir Besi dan masyarakat Pasar Seluma, tepatnya di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Memberitahukan bahwa makalah ini kami susun berdasarkan penelitian langsung ke lokasi dan wawancara dengan salah seorang aktivis, ketua dari BPAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara, dan sekaligus beliau adalah bagian dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu Abang Endang Setiawan. Sejarah penolakan industri ekstraktif yang menurut warga akan mengancam keselamatan hidup mereka tidak dapat dilepaskan dari beberapa desa pesisir di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Sehingga sangat masuk akal saat Desa Pasar Seluma menolak tambang pasir di desanya, maka ada 5 desa lain yang ikut bersuara, yaitu Desa Penago 1, Rawa Indah, Pasar Talo, Penago Baru, dan Marga Sari karena keterikatan sejarah perjuangan. Kronologis masuknya tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma. Konflik ini terjadi dari tahun 2005 sampai dengan 2021. Saya akan menjelaskan secara singkat, namun di dalamnya terdapat poin-poin yang sangat penting. Sepanjang tahun 2005 hingga 2011, bentuk protes warga dilakukan dengan berkirim surat pada DPRD Seluma, Bupati, Gubernur, Komnas HAM, hingga Presiden Republik Indonesia. Aksi unjuk rasa baik skala kecil dan besar juga dilakukan. Bahkan warga desa yang menolak sempat menduduki kantor Bupati Seluma selama beberapa hari meminta Bupati Seluma mencabut izin pertambangan. Sepanjang 2005 hingga 2010, bentuk penolakan tambang pasir besi aktif dilakukan warga dengan menggalang dukungan hingga ke perguruan tinggi. Tahun 2011, PT Pamiaterdio Negara atau PN akhirnya menutup semua kegiatan pertambangan di tengah penolakan keras warga sejumlah desa. Berhentinya PT PN beroperasi disambut masyarakat dengan menyembelih sapi sebagai bentuk rasa syukur mereka. Tahun 2008, di Desa Pasar Talo masuklah PT Pringgodani mengantongi izin tambang SK Bupati Seluma nomor 126 tahun 2006. Kuatnya penolakan warga Desa Pasar Talo dibantu warga Desa Rawa Indah, Penago Baru, Penago 1, dan Tegal Arum yang berjuang mengusir PT PN, membuat PT Pringgodani tindak melanjutkan eksplorasi. Tahun 2010, PT Pamiaterdio Negara atau PN juga mendapatkan izin menambang pasir besi di Desa Pasar Seluma. Penolakan juga terjadi di Pasar Seluma dibantu 5 desa lainnya. Tahun 2010, di Desa Pasar Seluma penolakan tambang pasir cukup sengit. Pembakaran alat berat milik perusahaan, pembakaran tambang dilakukan oleh massa warga. Aksi unjuk rasa warga di Desa Pasar Seluma berlangsung sengit dan menegangkan warga bersembunyi di Masjid Dilindungi Ibu-Ibu karena aparat mendesak dengan kekuatan. Tahun 2010, 6 orang warga Pasar Seluma ditangkap polisi karena membakar peralatan kem tambang pasir besi. Tahun 2011, PT PN menghentikan aktivitas pertambangan di Pasar Seluma berbarengan dengan desa-desa lainnya. Tahun 2016, warga Desa Pasar Seluma mendapatkan rumor bahwa izin pertambangan PT Pamiaterdio Negara diambil alih oleh PT Paming Lepto Bakti Abdai seluas 160 hektar. Tidak ada sosialisasi di masyarakat soal status peralihan pertambangan ini. November 2021, sejumlah alat berat truk berukuran besar memobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat penambang pasir besi ini meresahkan warga setempat. Tidak ada sosialisasi secara terbuka, namun PT Paming Lepto begitu saja memobilisasi alat berat dan membangun camp untuk karyawan tambang. Masuknya PT Paming Lepto Bakti Abadi tidak pernah izin dan pamit dengan pimpinan desa Kades, apalagi masyarakat terbuka. Pada bulan Desember tahun 2021, setelah mendapatkan kritik keras dari masyarakat, barulah PT Paming Lepto Bakti Abadi mengumpulkan masyarakat melakukan sosialisasi dengan posisi camp karyawan. Sejumlah alat berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representatif karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Pada bulan Desember tahun 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT Paming Lepto Bakti Abadi telah dicabut izinnya sejak tahun 2016.
10 Desember 2021, meski Pemda Seluma menegaskan PT Paming Lepto Bakti Abadi izin telah kadaluarsa, namun prakteknya mereka terus membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat. Hal ini semakin membingungkan masyarakat, terutama melihat sikap pemerintah daerah Seluma yang dianggap kurang tegas menindakinya. Darsen Saputra, staf Aman Bengkulu, mengatakan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan yang selama ini melakukan aktivitas penggalian, pengerukan, dan penghisapan pasir besi di sekitar pantai Pasar Seluma telah menjadi sumber bencana bagi masyarakat adat Serawai di desa Pasar Seluma. Darsen menjelaskan kalau sumber bencana tersebut telah menimbulkan perpecahan di antara masyarakat adat Serawai Pasar Seluma, di mana warga menjadi saling tidak percaya dan memutuskan tali silaturahmi sebagai sesama keluarga. Yang paling menyakitkan bagi masyarakat adat di desa Pasar Seluma adalah 6 orang pemuda adat dari masyarakat adat Serawai yang ditangkap dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Seluma pada tahun 2011 karena menolak kehadiran perusahaan pasir besi, ujar Darsen. Kepala Desa Pasar Seluma, Hertoni, mengatakan penolakan warga terhadap perusahaan tambang tersebut sudah berlangsung sejak 2009. Saat awal perusahaan masuk ke sana, ia mengutarakan bahwa selain masalah lingkungan, pihaknya juga menolak keberadaan perusahaan tambang karena memicu konflik. Kami tidak ingin ada lagi masyarakat kami yang dipenjara karena konflik dengan perusahaan tambang pasir besi, katanya. Menjelaskan peristiwa perlawanan masyarakat Pasar Seluma dalam mengusir PT Pasir Besi yang menjajah kawasannya. Nepi dan perempuan-perempuan masyarakat adat Serawai Pasar Seluma berusaha menemui Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada 20 Juli 2023. Tidak gampang, Nepi dan kawan-kawan harus berhadapan dengan barikade pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Meski cukup berat untuk melewati Pas Pampres, berkat kegigihan dan semangat yang menggelora, akhirnya satu dari puluhan kaum perempuan adat Serawai Pasar Seluma berhasil menjebol penjagaan Pas Pampres hingga dapat bertemu dengan Presiden Jokowi. Nama perempuan adat yang berhasil menerobos barikade Pas Pampres tersebut adalah Helda. Ia langsung mendekati pintu mobil Presiden Joko Widodo yang sedang melaju perlahan di tengah kerumunan masyarakat. Helda beruntung bisa berbicara dengan Presiden Joko Widodo. Namun, tidak lama karena dirinya terus ditarik oleh Pas Pampres. Saya minta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak mengizinkan perusahaan tambang biji besi beroperasi di Bengkulu, katanya saat membocorkan permohonan kepada Presiden Joko Widodo saat itu. Tak disangka, Presiden merespon permohonan Helda. Selanjutnya, Presiden meminta ajudannya untuk mencatat semua keluhan yang disampaikan oleh Helda. Ajudan juga meminta data diri dan nomor kontak Helda. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada Presiden membuahkan hasil, kata Helda penuh harap. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Nepi. Meski dirinya tak berhasil menerobos barikade Pas Pampres untuk menemui Presiden, ia berharap apa yang telah disampaikan Helda ditindaklanjuti oleh Presiden. Kami sudah bosan melapor ke jajaran pemerintahan lainnya. Kami hanya tinggal berharap kebijaksanaan Presiden untuk membantu kami, ungkapnya. Nepi menyatakan upaya penolakan keberadaan tambang pasir besi di Bengkulu telah mereka sampaikan ke seluruh level jajaran pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa, kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat. Bahkan kami juga telah mendatangi Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Namun, hingga kini belum ada hasil yang didapat. Perusahaan tambang pasir besi masih terus melakukan aktivitas pertambangan. Tidak terasa, sudah 13 tahun perjuangan perempuan adat Serawai Pasar Seluma menolak keberadaan tambang pasir besi di Bengkulu. Aksi menolak tambang pasir besi mulai dilakukan perempuan adat Serawai Pasar Seluma pada tahun 2010. Ketika itu, pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten Seluma mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) pada PT Paming Lepto Bakti Abadi di pesisir pantai desa Pasar Seluma, kawasan Cagar Alam, hutan adat serta Muara Buluan. Wilayah ini berada di pesisir barat Bengkulu. Sejak itu, usaha penolakan masyarakat adat terus berlanjut. Sayangnya, aksi ini tidak menyurutkan langkah perusahaan. Pada bulan Januari tahun 2018, perusahaan pertambangan ini mengurus kelengkapan perizinan ke pemerintahan daerah. Untungnya, pemerintah daerah kala itu menolak lantaran adanya penolakan dari masyarakat pesisir barat. Januari tahun 2020, situasi kembali memanas. Tepatnya setelah perusahaan mengklaim telah memiliki izin lengkap.
Kemudian perusahaan mendatangi lokasi izin tersebut. Sejak itu terjadi aksi penolakan oleh masyarakat adat Serawai Pasar Seluma. Sampai-sampai masyarakat adat mendirikan pondok perjuangan di desa Pasar Seluma. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, masyarakat adat didampingi aktivis lingkungan berhasil menduduki lokasi pertambangan dengan masuk dan mendirikan tenda di dekat lokasi galian. Lebih dari 4 malam, masyarakat adat menginap di lokasi. Akhirnya, aksi penolakan masyarakat ini dibubarkan aparat kepolisian dengan dalih menghalangi aktivitas pertambangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan review tentang observasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf karena kebenaran yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.